Beberapa hari kemudian, kelompok Suryong sudah berada di Provinsi Anhui, wilayah klan Namgong, dan mereka saat ini sedang duduk di sebuah rumah makan. Kala itu, di sana terdengar obrolan dari pelanggan lainnya yang juga sedang berada di sana. Apa kau mendengarnya? Aku dengar bahwa Heavenly Sword King akan berpartisipasi di pertemuan, ucap seseorang kepada teman semejanya. Master seperti itu akan membimbing para instruktur baru, sahut kaget teman orang yang baru saja membuka obrolan mereka. Dengan partisipasinya, menunjukkan seberapa pentingnya klan Namgong memandang pertemuan ini. Kenapa? Karena Akademi Heavenly Martial mengatakan tidak akan menghadiri acara tersebut. Lanjut orang yang pertama yang membuka obrolan itu. Mendengar pembicaraan itu, sontak saja membuat orang lain yang berada di sana menghampiri orang yang pertama membuka obrolan tersebut untuk mendengar informasi lanjutannya, sembari membawakannya makanan dan minuman untuknya agar ia melanjutkan informasi yang diketahuinya. Apa kau bisa memberitahuku lebih lanjut? Ucap pria yang membawa makanan ke orang tersebut. Aku juga penasaran, biarkan aku bergabung. Ucap juga pria lainnya yang membawa sebotol minuman untuknya. Tentu saja, jawab pria yang membuka obrolan pertama kali, mempersilahkan pria yang membawa minuman dan makanan itu bergabung untuk mendengar informasi yang diketahuinya. Jadi, kenapa Heavenly Martial tidak hadir? Tanya lagi pria yang membawa minuman tentang Heavenly Martial. Mereka bilang, tidak ada yang bisa dipelajari di pertemuan tersebut dan tidak memandang diri mereka ada di tingkat yang sama dengan yang lain. Aha, percaya diri sekali. Kalau begitu, pertemuan kali ini tak akan menyenangkan seperti tahun lalu, sahut lagi pria yang menanyakan tentang Heavenly Martial. Kau tak tahu ya, sebenarnya kali ini akan lebih menarik. Karena hanya akademi dengan kaliber yang sama yang tersisa, mereka akan berusaha keras mengalahkan satu sama lain, ucap pria yang membuka pembicaraan itu. Pembicaraan tersebut pun rupanya didengarkan juga oleh kelompok Suryong. Menurutmu, akademi mana yang akan ada di posisi pertama? Tanya lagi pria sebelumnya. Mendengar pertanyaan tersebut, seorang pria yang memakai seragam berwarna merah pun ternotis dan menatap ke arah mereka dengan tatapan yang gelap. Pertanyaan yang sulit. Aku kira akan menjawabnya dengan mudah kalau gelasku dituangi minuman lagi, sahut pria yang mengawali obrolan itu. Tak lama, minuman yang diminta itu pun datang dan segera diambil oleh pria lainnya. Lalu, pria tersebut pun menuangkan minuman itu ke gelas orang yang mengawali perbincangan itu. Cepat ke intinya, ucap pria yang menuangkan minuman ke gelas pria yang membuka obrolan tersebut. Kau benar-benar tidak sabaran secara objektif, jadi tunggulah. Tak lama, setelah gelasnya terisi, pria yang mengawali obrolan tersebut pun menjelaskan informasi yang diketahuinya untuk menjawab pertanyaan pria yang memberikannya minuman tadi. Pertama, Akademi Vermilion Bird telah menduduki posisi kedua di Festival Heavenly Martial selama 5 tahun. Mereka layak diberi gelar kedua. Mereka memang memiliki petarung yang sangat kuat sekali, tapi sikap mereka sangat angkuh. Mereka hanya memandang Akademi Heavenly Martial sebagai kompetitor. Pada kenyataannya, jarak mereka dengan akademi lain perlahan mendekat. Kalau mereka tidak bisa menerima kenyataan yang ada, maka mereka tak akan berkembang lebih jauh lagi. Kedua, Akademi Black Tortoise yang memiliki aura sekte misterius. Mereka memisahkan diri dari lingkungan masyarakat. Mereka lebih berfokus pada sihir dan kimen dunjia daripada seni bela diri, dan mereka juga mempelajari hukum eksternal. Tapi karena tempatnya terisolasi, hanya sedikit yang akan menghadiri pertemuan, dan mereka kelihatannya tak tertarik pada pertunjukan. Di sisi lain, Akademi White Tiger akhir-akhir ini memiliki arus yang baik. Performa mereka makin membaik, dan keberanian mereka layaknya sesosok harimau. Kalau kau ingin perubahan tak terduga, aku akan bertaruh pada White Tiger. Itu saja, jelas pria yang mengawali obrolan tersebut. Bukannya kau melupakan satu lagi, Akademi Azure Dragon? Sahut lagi pria yang sebelumnya bertanya kepadanya. Akademi Azure Dragon, bahkan menyebutkannya saja tidak penting. Mereka ada di posisi terakhir selama 10 tahun. Bukankah sudah bisa memperkirakannya dari situ? Aku yakin, tak lama lagi mereka bahkan tak akan mendapatkan undangan ke Festival Heavenly Martial. Aku sebenarnya heran, kok mereka masih diundang ke pertemuan? Jawab pria yang membuka obrolan itu ke pria yang bertanya. Tetap saja, trustworthy Harmonious Azure Dragon menghancurkan Blood-Handed Demon di lembah kejahatan. Aku penasaran apakah ada yang benar-benar mempercayainya.
Ucap pria yang bertanya ke pria yang membuka obrolan. Pikirkan baik-baik, kenapa juga sosok master sangat kuat yang bahkan bisa memusnahkan salah satu dari 10 Great Evil bergabung dengan Akademi Azure Dragon. Sahut pria yang membuka obrolan merespon ucapan pria yang bertanya. Mendengar obrolan tentang dirinya, sontak saja membuat Suryong menyeringai ke arah Nam Gongsu. Itulah yang mereka katakan, ucap Suryong ke Nam Gongsu untuk membuat Nam Gongsu kesal. Baiklah kalau begitu, karena saudara Jianghu sudah berbagi minuman dan makanan denganku, aku harus menyanyikan sebuah lagu untuk mereka. Ucap pria yang membuka obrolan itu untuk menutup perbincangan mereka dan memberikan sedikit hiburan ke rekan-rekannya yang telah menraktirnya. Mendengar ucapan pria yang membuka obrolan tersebut, semua rekan-rekan yang ada di satu meja dengannya pun dibuat senang dan menantikannya. Kemudian, pria yang mengawali obrolan tersebut pun akan bersiap melantunkan sebuah syair untuk diperdengarkannya. Harimau putih pemberani mengaum membuat surga dan bumi bergetar, sementara kura-kura hitam bersembunyi dalam air, bersikap misterius layaknya Fata Morgana. Sedangkan naga biru penakut bersembunyi di balik awan dan tidak memunculkan diri. Dan burung vermilion yang angkuh tak mengerti cara membungkukkan kepalanya. Setelah mendengar sedikit syair dari pria yang mengawali perbincangan di sana, seketika kelompok orang-orang yang memakai baju yang berwarna merah itu pun murka sembari memukul mejanya dengan sangat keras. Mendengar kericuhan itu, orang yang memperdengarkan syair tersebut seketika terhenti dan melirik dari mana suara kericuhan yang didengarnya. Siapa kau sampai berani membual seperti itu? Tanya kesal pria yang memakai seragam berwarna merah bersama rekannya ke orang yang mengawali perbincangan di sana, sembari mendatangi orang tersebut. Siapa kalian? Tanya bingung orang yang mengawali perbincangan di sana. Memperhatikan logo yang ada di seragam itu, ia pun seketika saja kaget bahwa orang-orang yang menghampirinya itu ternyata dari perguruan Akademi Vermilion Bird. Kau pasti percaya diri dengan kemampuanmu sampai membual mengenai akademiku, ucap salah seorang dari Akademi Vermilion Bird dengan ekspresi yang kesal. Melihat ekspresi kesal orang dari Akademi Vermilion Bird itu membuat pria yang mengawali perbincangan di sana menjadi ketakutan. Melihat hal buruk akan terjadi, sontak saja orang-orang yang tadi duduk semeja dengannya menjadi takut dan bergegas pergi meninggalkannya sendiri. Orang itu pun semakin panik karena hal tersebut dan berusaha meminta pertolongan dari orang lain. Diam, dasar bajigur, aku akan menghukummu hari ini dan membawa keadilan ke Jianghu, ancam orang dari Akademi Vermilion Bird itu. Tiba-tiba, Suryong berdiri dan bergerak menghampiri mereka. Hei, cukuplah. Kau bisa saja berbuat salah saat minum-minum, ucap Suryong. Menyadari ada seseorang yang akan menghalangi niatnya, itu membuat pria dari Akademi Vermilion Bird itu semakin dibuat kesal. Kau mau aku berdiam diri ketika akademiku dicemooh? Aku penasaran, kau master dari akademi mana sampai berani ikut campur? Balas pria dari Akademi Vermilion Bird itu ke Suryong. Aku adalah instruktur bintang dari Akademi Azure Dragon, jawab Suryong dengan ekspresi yang sangat percaya diri. Mendengar jawaban Suryong seperti itu membuat orang-orang yang ada di sana menjadi sangat kebingungan. Ah, ya ampun. Tolong, aku malu sekali. Bajigur angkuh, siapa yang barusan kau tiru? Ucap Soyung, Yenho, juga Nam Gongsu, yang ekspresi mereka menjadi sangat malu karena ucapan Suryong tadi. Menyadari perubahan suasana yang terjadi di sana, Suryong pun dengan segera meralat perkataannya kembali. Ah, belum, tapi segera. Setelah Akademi Azure Dragon memenangkan festival martial tentunya. Mendengar ucapan Suryong lagi, itu membuat orang-orang dari Akademi Vermilion Bird sedikit kaget. Dan setelahnya, mereka pun tertawa terbahak-bahak, bahkan hampir saja dibuat menangis saking lucunya ucapan Suryong dianggap mereka. Ah, maaf, aku tak bisa menahan tawa karena barusan kau bilang sangatlah aneh. Aku mengerti, kau adalah instruktur Akademi Azure Dragon. Aku adalah instruktur Kang Sochi dari Akademi Vermilion Bird. Aku yang Jagi, ucap orang-orang dari Akademi Vermilion Bird, dan juga mereka memperkenalkan diri mereka kepada Suryong. Melihat para instruktur dari Akademi Vermilion Bird itu memperkenalkan diri mereka, Suryong pun juga memperkenalkan dirinya juga. Aku tadi bertanya-tanya siapa dirimu, jadi kau adalah Trustworthy Harmony Azure Dragon. Apakah benar kau mengalahkan sang Blood-Handed Demon? Ucap pria yang bernama Sochi dari Akademi Vermilion Bird bertanya ke Suryong. Iya, jawab singkat Suryong. Bohong, jelas terlihat dia hampir ada di tingkat pertama.
Jadi semuanya cuma rumor belaka, pikir pria yang bernama Soci itu. Menilai dari penampilan Suryong. Menyenangkan untuk mendengar mimpimu. Mari bertanding dengan adil di pertemuan mendatang, ucap kembali Soci ke Suryong. Baik, pastinya, saut Suryong merespon ucapan pria yang bernama Soci itu. Tapi kenapa kau ikut campur dengan urusan akademi kami? Saut pria yang bernama Yang Jagi, rekan Soci. Ya, kau tadi berteriak terlalu berlebihan, jadi tak nyaman untuk dilihat. Kau hanya perlu menerima permintaan maafnya, ucap Suryong menjawab pertanyaan dari Yang Jagi. Aku akan meminta maaf, aku sungguh bersalah, saut juga pria yang tadi telah menyinggung semua akademi dari obrolannya. Maafkan, kau mencemooh dan merendahkan akademi kami di depan orang-orang ini, saut Yang Jagi. Kalau kami membiarkannya begitu saja, semua orang di Yanghu akan menertawakan akademi Vermilion Bird, ucap juga Soci menambahkan. Mendengar ucapan dari Soci dan Yang Jagi dari akademi Vermilion Bird seperti itu semakin membuat orang tersebut menjadi ketakutan. Memotong lidah, kita bukanlah orang barbar aliansi non-ortodok, bukankah kau berlebihan? Ucap Suryong sembari telah berdiri di hadapan orang yang menyinggung semua perguruan yang ada di sana untuk melindunginya. Mendengar ucapan seperti itu dari Suryong, itu membuat Soci kesal. Dia sudah berlutut dan meminta maaf, tapi kalau kau terus mengancamnya dan melampiaskan amarahmu padanya, maka kau tak ada bedanya dengan non-ortodok kan? Jelas Suryong. Mendengar lagi ucapan Suryong seperti itu, ternyata orang-orang yang berada di sana yang juga menyaksikan kejadian tersebut pun dibuat heboh karena mereka setuju atas apa yang dikatakan Suryong terhadap Soci dan rekannya dari akademi Vermilion Bird itu. Tiba-tiba ekspresi Soci berubah. Ia tiba-tiba saja menyeringai ke arah Suryong. Sedangkan Azure Dragon penakut bersembunyi di balik awan dan tidak memunculkan diri. Kalimat itu benar, jadi bahkan tak marah mendengarnya. Singkirkan tanganmu dari sini dan urus saja dirimu sendiri, ucap Soci membalas perkataan Suryong sebelumnya. Mendengar perkataan Soci seperti itu tentang Akademi Azure Dragon, seketika saja ekspresi Suryong menjadi sangat gelap menatap ke arah Soci. Apa? Barusan kau sedang mengejek Akademi Azure Dragon tepat di depanku. Meski kau tidak sedang mabuk, dan aku sudah memperkenalkan diri sebagai instruktur Akademi Azure Dragon, ucap Suryong dengan aura yang sangat mengintimidasi. Yang kunyanyikan adalah lagunya, akademimu juga sudah jelek, bukankah kau merasakan amarah? Saut Soci sembari merasakan tekanan dari Suryong. Bernyanyi tanpa sadar dan bernyanyi dengan sadar adalah dua hal yang berbeda, balas Suryong ke Soci. Melihat perdebatan yang ada di sana, orang yang telah menyinggung berbagai akademi yang ada di sana tiba-tiba menyeringai tipis, seakan mengharapkan kericuhan itu terjadi. Ini tidak kuduga, makin menarik saja, gumam orang tersebut. Kemudian, Wak Duyong pun angkat bicara, mencoba meredah keadaan yang telah terjadi. Kalian berdua harus berhenti, kita semua adalah saudara bukan? Oke, aku akan menuangkan minuman untukmu, jadi redahkan amarahmu. Dan siapa kau? Tanya Soci ke Wak Duyong. Aku lulusan dari Akademi Vermilion Bird, Wak Duyong. Meski sekarang sedang menjadi instruktur di Akademi Azure Dragon, jawab Wak Duyong yang juga memperkenalkan dirinya. Seketika, Soci menepis cangkir yang telah Wak Duyong pegang yang akan diserahkannya ke Soci untuk meredahkan suasana. Singkirkan tangan busukmu dari sini. Kau kira dengan menyebutkan hubungan sekolah akan membuatmu terlihat baik di hadapan kami, begitu? Mendengar ucapan Soci yang seperti itu terhadapnya, itu membuat Wak Duyong tidak bisa berkata-kata. Seorang instruktur Akademi Azure Dragon, apa kau tak tahu tempatmu? Kau tak punya kesadaran diri, kau pasti ada di tingkat. Lanjut ucap Soci ke Wak Duyong, yang membuat Wak Duyong semakin tak berkutik. Tetapi seketika, Suryong menepuk tangannya dengan sebuah teknik suara yang membuat ucapan Soci terhenti. Sudah, bajigur sepertimu hanya membuat kami terlihat makin buruk. Mendengar ucapan Suryong dengan menggunakan teknik suara yang dikeluarkannya, itu membuat Soci dan rekannya menjadi sangat kaget. Apa-apaan? Barusan, terasa berbahaya. Gumam kedua orang dari Akademi Vermilion Bird itu menilai teknik yang dikeluarkan Suryong. Sensitif karena menerima hinaan, tetapi sangat baik dalam menghina yang lain. Apakah itu kebiasaan Akademi Vermilion Bird? Lanjut ucap Suryong, sembari terlihat juga sang pembuat masalah juga dibuat kaget. Namun kedua orang dari Akademi Vermilion Bird itu semakin dibuat kesal karena ucapan Suryong. Ikut aku keluar, percakapan lebih lama hanya sia-sia, ucap lagi Suryong yang bergegas berjalan keluar.
Kalau itu yang kau inginkan, kau akan menyesalinya, ucap kedua orang dari Akademi Vermilion Bat itu. Tetapi dalam diam, Suryong menyeringai karena provokasinya ditanggapi oleh kedua orang tersebut. Ternyata ekspresi Suryong yang seperti itu disadari oleh sang pembuat onar. Kenapa dia terlihat senang ya? Pikir sang pembuat onar setelah melihat ekspresi Suryong seperti itu. Lalu setelah mereka di luar, ternyata Suryong dengan mudahnya telah menampol orang dari Akademi Vermilion Bat itu tanpa bisa melakukan perlawanan yang berarti. Suryong terus memukulinya lagi dan lagi tanpa bisa ditahan oleh pria yang bernama Soci itu. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu pun hanya terdiam 1000 bahasa. Tidak mungkin, kenapa aku dihajar sampai seperti ini? Gumam Soci di dalam benaknya yang tak menyangka bahwa ia tidak dapat melakukan apapun untuk melawan Suryong.